Ahmad bukanlah sosok yang menonjol dari segi penampilan. Jika seseorang melewati lorong kantor dan melihatnya sekilas, mungkin ia akan dianggap seperti karyawan biasa, mengenakan kemeja polos, celana kain sederhana, sepatu hitam yang kadang warnanya sudah mulai memudar. Namun, bagi rekan-rekan kerjanya, Ahmad memiliki sesuatu yang berbeda, bukan soal gaya, bukan pula soal jabatan, melainkan sikapnya yang selalu konsisten. Ahmad berusia 32 tahun. Ia bekerja sebagai staf di bagian administrasi sebuah perusahaan swasta modern di Jakarta. Perusahaan itu bergerak di bidang konsultan proyek infrastruktur, salah satu bidang yang menuntut ketelitian tinggi dan jadwal kerja yang padat. Sebagian besar karyawan di sana adalah anak-anak muda dengan ambisi besar, selalu sibuk dengan laptop, rapat, dan laporan yang menumpuk. Di tengah atmosfer kerja seperti itu, Ahmad muncul dengan gaya hidup yang sangat berbeda. Ia datang ke kantor tepat waktu setiap pagi, pukul 8:45 ia sudah tiba. Jarang sekali terlambat, kecuali jika ada keadaan yang benar-benar mendesak, seperti hujan deras yang menyebabkan macet panjang. Pun saat itu terjadi, Ahmad tetap berusaha datang dengan wajah penuh permintaan maaf dan langsung menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Yang membuat Ahmad disegani oleh sebagian rekan kerjanya bukanlah karena ia pintar bicara atau pandai mencari perhatian bos. Ahmad cenderung pendiam. Namun, di balik sikapnya yang sederhana itu, ia memiliki karakter yang jelas, jujur, disiplin, dan selalu berusaha menjaga ibadahnya. Sejak awal masuk kerja, Ahmad sudah menunjukkan konsistensinya. Saat jam istirahat siang, ia selalu menuju musola kecil yang ada di pojok gedung. Musola itu sebenarnya lebih sering kosong. Bahkan beberapa karyawan muslim lain kadang terlalu sibuk untuk sempat sholat berjamaah. Ahmad berbeda. Ia tidak pernah absen. Bahkan jika rapat selesai mendekati waktu zuhur, ia tetap bergegas. "Bang Ahmad, makan dululah. Nanti dingin nasinya," kata Sandi, rekan kerjanya, suatu siang. "Nanti saja. Sholat dulu sebentar," jawab Ahmad sambil tersenyum tipis. Kebiasaannya itu seringkali membuat beberapa orang kagum, tapi juga ada yang heran. Di kantor yang penuh target, orang biasanya lebih mengutamakan pekerjaan. Ahmad tidak. Ia justru mengatur pekerjaannya agar bisa tetap sholat tepat waktu tanpa menunda-nunda tugas. Bagi Ahmad, prinsip itu sederhana. Ia pernah bercerita pada salah satu temannya, Rina, yang penasaran dengan sikapnya. "Mat, kok kamu bisa ya selalu sempat sholat tepat waktu? Aku tuh kadang keasyikan kerja, tiba-tiba udah mau habis waktunya," tanya Rina suatu sore. Ahmad tersenyum, lalu menjawab pelan, "Sholat itu janji kita sama Allah. Kalau kita bisa disiplin datang ke kantor tepat waktu, harusnya kita juga bisa lebih disiplin menepati janji sama Allah. Pekerjaan kan titipan. Kalau kita jaga yang utama, insya Allah pekerjaan juga dimudahkan." Jawaban itu sederhana, tapi membuat Rina terdiam cukup lama. Meski begitu, tidak semua orang memandang kebiasaan Ahmad dengan positif. Ada juga yang merasa risih. Menurut sebagian rekan, Ahmad terlalu kaku dengan urusan ibadah. Mereka beranggapan dunia kerja berbeda dengan kehidupan pribadi, jadi sebaiknya Ahmad bisa sedikit fleksibel. Namun, Ahmad tetap dengan sikapnya, tidak keras kepala, tidak memaksa orang lain mengikuti, tapi ia tidak mau meninggalkan prinsipnya. Di luar soal ibadah, Ahmad juga dikenal jujur. Ia tidak pernah mau bermain-main dengan laporan keuangan, meskipun hanya dalam jumlah kecil. Pernah suatu kali, ia menemukan ada biaya perjalanan dinas yang kelebihan hitung. Rekan kerjanya berkata, "Sudahlah, Mat, biarkan saja. Anggap rezeki tambahan." Tapi Ahmad menolak. Ia justru mengembalikan selisih uang itu ke bagian keuangan. Kalau uang itu bukan hak kita, ya jangan diambil. Rezeki sudah ada yang atur. Kalau kita ambil yang bukan hak, sama saja menutup rezeki yang halal, katanya dengan tenang. Sikap itu membuat beberapa orang diam-diam segan padanya.
Ahmad memang bukan orang yang suka menasihati panjang lebar. Ia lebih banyak memberi contoh lewat tindakannya. Di rumah, Ahmad hidup sederhana bersama istrinya, Nurul, dan 2 anak kecil mereka. Tinggal di sebuah rumah kontrakan di pinggiran Jakarta. Kehidupan mereka jauh dari mewah. Namun, keluarga kecil itu tampak hangat dan cukup bahagia. Nurul sering bercerita kepada tetangga bahwa suaminya selalu berusaha pulang tepat waktu meskipun pekerjaannya padat. Dia itu kalau sudah masuk waktu sholat, apapun ditinggalkan sebentar. Kadang aku malu sendiri, aku suka masih sibuk di dapur, sementara dia sudah siap ambil wudhu, ujar Nurul sambil tertawa kecil kepada tetangganya. Dalam kesehariannya di kantor, Ahmad juga tidak pernah memandang rendah orang lain. Ia selalu menyapa satpam dengan ramah, sering membantu office boy membawa tumpukan berkas, bahkan suka berbagi makanan dengan rekan-rekan tanpa pilih-pilih. Kebaikan-kebaikan kecil itu membuat banyak orang betah berinteraksi dengannya. Namun, ada hal yang selalu menjadi ciri khas Ahmad. Ia tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan ketika semua orang tampak terlalu sibuk, Ahmad tetap mencari celah waktu. Jika tidak ada musola, ia akan mencari ruangan kosong atau tempat yang tenang untuk sholat sebentar. Sebagian orang mungkin menganggap itu hal kecil, tapi bagi Ahmad itulah yang paling utama. Rekan-rekan di kantor seringkali saling bercanda soal kebiasaan Ahmad. Hati-hati, kalau jamnya sudah adzan, Bang Ahmad pasti hilang sebentar, ujar salah satu dari mereka dengan nada menggoda. Ahmad hanya tertawa. Ia tidak pernah tersinggung, meski ada juga yang kadang melontarkan komentar dengan nada sinis. Baginya, menjadi seorang muslim berarti harus konsisten. Di rumah, di masjid, bahkan di kantor yang penuh tekanan. Tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat. Prinsip itulah yang menuntunnya hingga hari ini, di tempat kerja yang keras dan penuh aturan. Meski sederhana, Ahmad sebenarnya menyimpan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebiasaan pribadi. Ia membawa pesan bahwa kejujuran dan disiplin bisa berjalan berdampingan dengan ibadah. Dan tanpa ia sadari, sikap konsisten itu kelak akan menjadi sumber perubahan besar di kantor tempatnya bekerja. Tapi di awal kisah ini, Ahmad hanyalah seorang karyawan biasa. Seorang muslim yang berusaha menjalani hidup sederhana, bekerja dengan jujur, dan menjaga syalatnya. Tidak ada yang menyangka, sikap yang tampak sepele itu kelak akan membuka mata banyak orang, bahkan mata seorang bos besar bernama Pak David. Perusahaan tempat Ahmad bekerja bukan perusahaan biasa. Gedungnya menjulang di salah satu sudut kota Jakarta, dengan desain modern, dinding kaca, lift cepat, dan logo perusahaan besar yang terpampang jelas di pintu masuk. Suasana di dalam gedung hampir selalu sibuk. Orang-orang lalu lalang membawa map tebal, laptop, atau sekadar secangkir kopi untuk bertahan menghadapi hari yang panjang. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultan proyek infrastruktur. Artinya, mereka terlibat dalam berbagai proyek besar, pembangunan jalan tol, jembatan, gedung-gedung pemerintah, hingga bandara. Setiap proyek bernilai miliaran rupiah, dan kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Karena itu, perusahaan ini menerapkan aturan yang sangat ketat kepada para karyawannya. Waktu kerja diatur dengan disiplin tinggi. Pukul 8 pagi, semua karyawan sudah harus duduk di meja masing-masing. Tidak ada toleransi bagi yang terlambat lebih dari 15 menit, kecuali dengan alasan resmi. Jam istirahat pun dibatasi, tepat pukul 12 hingga pukul 13, selebihnya dianggap melanggar aturan. Bahkan saat jam istirahat, sebagian besar karyawan tetap membuka laptop, menyelesaikan laporan, atau menyiapkan bahan presentasi. Sistem kerja di kantor ini bisa dibilang keras. Target harus dicapai sesuai jadwal, tidak peduli betapa sulitnya. Jika klien meminta revisi laporan malam ini, maka malam itu juga laporan harus selesai. Karyawan seringkali lembur hingga larut malam. Bahkan tidak jarang mereka masih berada di kantor saat adzan subuh berkumandang. Di tengah atmosfer kerja yang seperti itu, ada satu sosok yang paling disegani sekaligus ditakuti, Pak David. Pak David adalah bos besar di divisi Ahmad.
Usianya sekitar 45 tahun, wajahnya tegas, matanya tajam, dan suaranya berat. Ia selalu berpakaian rapi dengan jas dan dasi, meski kadang hanya sekadar mengawasi tim. Semua orang tahu, Pak David adalah tipe pemimpin yang sangat disiplin. Bagi sebagian karyawan, Pak David adalah simbol aturan tak tertulis. Jangan coba-coba main-main dengan waktu kerja. Ia bisa memarahi karyawan hanya karena keterlambatan kecil dalam mengirim laporan. Tidak peduli apakah alasan itu macet, sakit kepala, atau komputer error. Baginya, hasil adalah segalanya. Di dunia kerja, klien tidak peduli alasan kita. Yang mereka lihat hanya hasil akhir. Kalau kita terlambat, reputasi perusahaan rusak. Begitu kata-kata yang sering diulangnya saat rapat. Meski keras, sebenarnya Pak David tidak pernah berlaku tidak adil. Ia menilai semua karyawan dengan standar yang sama. Tidak peduli siapa orangnya. Jika ada yang bekerja baik, ia akan memuji. Jika ada yang lalai, ia tidak segan menegur. Namun, karena sikapnya yang jarang tersenyum dan suaranya yang lantang, banyak orang lebih sering merasa takut daripada segan. Di ruangan rapat, suasana biasanya tegang. Setiap karyawan yang akan presentasi selalu menyiapkan diri dengan hati-hati. Sekali salah bicara, Pak David bisa langsung memotong. Jangan bicara angka kalau tidak ada data. Semua harus jelas, katanya suatu kali, dengan nada yang membuat ruangan hening. Tidak jarang, setelah rapat bersama Pak David, beberapa karyawan keluar dengan wajah pucat. Mereka merasa seperti baru saja menjalani ujian besar. Bagi Ahmad, keberadaan Pak David adalah ujian tersendiri. Ia menghormati bosnya itu, meski terkadang merasa tertekan dengan aturan yang terlalu ketat. Ahmad bukan tipe orang yang suka melawan. Ia lebih memilih untuk menyesuaikan diri, sejauh prinsipnya tidak diganggu. Namun, disinilah letak tantangannya. Aturan kantor yang keras seringkali berbenturan dengan kebiasaan Ahmad menjaga sholat tepat waktu. Di satu sisi, ia harus patuh pada aturan perusahaan. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan panggilan ibadah. Suasana semakin rumit ketika proyek besar datang. Perusahaan sedang menangani pembangunan jalan tol baru di Jawa Barat. Proyek ini adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah perusahaan. Klien adalah perusahaan BUMN, dan tentu saja, kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Pak David langsung turun tangan mengawasi setiap detail. Ia memeriksa laporan keuangan, desain proyek, hingga jadwal kerja tim. Semua karyawan diminta bekerja ekstra, termasuk Ahmad. Tidak ada waktu untuk santai. Semua harus fokus. Kalau perlu, bawa laptop kalian ke rumah. Tapi jangan ada yang menunda pekerjaan, tegas Pak David dalam rapat pembukaan proyek. Sejak saat itu, suasana kantor menjadi semakin menegangkan. Semua orang sibuk dengan tumpukan pekerjaan masing-masing. Telepon berdering tanpa henti, email masuk setiap menit, dan rapat bisa berlangsung berjam-jam tanpa jeda. Dalam kondisi seperti itu, banyak karyawan mulai mengabaikan hal-hal kecil, termasuk istirahat dan makan siang. Bagi mereka, yang penting adalah menyelesaikan target. Namun, Ahmad tetap dengan kebiasaannya. Saat azan zuhur terdengar dari masjid dekat kantor, ia akan menutup laptopnya sebentar, meminta izin singkat kepada rekan-rekannya, lalu menuju musola. Tidak peduli seberapa sibuk suasana, ia tetap berusaha menjaga ibadahnya. Beberapa kali, sikap Ahmad ini mulai diperhatikan orang-orang. Ada yang hanya melirik, ada yang menghela napas panjang, bahkan ada yang bergumam kesal. Lagi-lagi sholat, padahal rapat baru mau mulai, kata salah satu karyawan, lirih tapi terdengar jelas. Situasi seperti ini membuat Ahmad berada di posisi sulit. Ia tahu, aturan kantor tidak main-main. Ia juga tahu, Pak David memperhatikan setiap karyawan dengan detail. Tetapi baginya, memilih meninggalkan sholat bukanlah pilihan. Pak David sendiri, meski jarang berkomentar, sebenarnya memperhatikan Ahmad.
Ia heran, bagaimana mungkin seorang karyawan bisa tetap disiplin dalam ibadah tanpa menunda pekerjaan? Baginya, hal itu tidak masuk akal. Di pikirannya, jika seseorang meninggalkan meja kerja saat jam sibuk, otomatis pekerjaannya akan tertunda. Namun, yang membuat Pak David semakin penasaran adalah, pekerjaan Ahmad tidak pernah tertunda. Laporannya selalu selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dibanding beberapa rekan yang tidak pernah meninggalkan meja. Meski begitu, aturan tetaplah aturan. Dan di kantor yang dipimpin Pak David, aturan tidak bisa ditawar. Semua orang harus patuh. Suatu hari, Pak David mengumumkan bahwa minggu depan akan ada rapat besar dengan salah satu klien utama. Rapat ini dianggap krusial, karena bisa menentukan masa depan proyek bernilai ratusan miliar rupiah. Semua orang diminta hadir tepat waktu, tidak ada alasan. Rapat ini akan berlangsung lama. Tidak ada yang boleh keluar masuk ruangan tanpa izin. Semua orang harus fokus. Jangan sampai ada yang membuat kesan buruk di hadapan klien, tegas Pak David. Mendengar itu, Ahmad mulai gelisah. Ia tahu rapat besar biasanya bisa berlangsung hingga berjam-jam. Dan jika waktunya bertepatan dengan waktu sholat, ia akan berada di situasi yang sulit. Di satu sisi, ia tidak ingin melanggar aturan kantor, apalagi mengecewakan bos besar seperti Pak David. Di sisi lain, ia tidak bisa menunda sholat hanya karena rapat. Hatinya mulai bertanya-tanya, bagaimana nanti kalau waktu sholat tiba di tengah rapat besar itu? Ahmad belum menemukan jawabannya. Yang ia tahu, ia hanya perlu tetap konsisten, seperti biasa. Setiap kantor punya cerita khas tentang orang-orang di dalamnya. Ada yang dikenal paling cerewet, ada yang terkenal sering telat, ada pula yang dijuluki Raja Lembur. Di kantor Ahmad, jika ada yang bertanya, siapa orang paling disiplin soal sholat, semua pasti menunjuk nama yang sama, Ahmad. Bagi sebagian orang, kebiasaan Ahmad dianggap biasa saja. Namanya juga orang taat beragama. Wajar kalau rajin sholat. Tapi kalau diperhatikan lebih dekat, sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. Ahmad bukan sekadar rajin sholat, ia punya konsistensi yang jarang dimiliki orang lain. Setiap hari, pola Ahmad hampir tidak pernah berubah. Pukul 8 pagi, ia sudah duduk rapi di meja kerjanya, membuka laptop, mengecek email, lalu membuat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu. Saat orang lain sibuk bercanda di pantry atau membuka media sosial, Ahmad lebih memilih langsung fokus. Sekitar pukul 11:50, ia sudah mulai melirik jam dinding. Bukan karena ingin cepat pulang, melainkan bersiap untuk zuhur. Ketika adzan berkumandang dari masjid dekat kantor, Ahmad akan menutup laptopnya, merapikan kursi, lalu berkata dengan suara pelan tapi jelas, "Teman-teman, saya izin sebentar ya." Kalimat itu seolah sudah menjadi jargon khas Ahmad. Hampir setiap hari ia mengucapkannya. Tidak peduli rapat sedang berlangsung, laporan menumpuk, atau rekan kerja sibuk dengan revisi, Ahmad tetap dengan kebiasaan itu. Izin sebentar, lalu pergi sholat. Awalnya, rekan-rekannya menganggap biasa. Tapi lama-kelamaan, ada juga yang merasa terganggu. "Mat, kita kan lagi rapat penting. Bisa nggak nanti aja syalatnya?" tanya Budi, salah satu rekan, dengan nada kesal. Ahmad tersenyum. "Sebentar saja, Bud. Tidak lama. Insya Allah saya cepat balik." Budi menghela napas panjang. "Ya, tapi kan ritme rapat jadi terganggu." Komentar seperti itu bukan sekali dua kali Ahmad dengar. Kadang ia merasa tidak enak hati, tapi ia tidak ingin mengorbankan sholat. Yang bisa ia lakukan hanyalah menjaga sikap sopan, tidak marah, dan berusaha menepati janji. Begitu selesai sholat, ia langsung kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Hal yang membuat beberapa orang semakin heran adalah, meski Ahmad sering meninggalkan meja sebentar, pekerjaannya tidak pernah terbengkalai. Laporan selesai lebih cepat, angka-angka selalu akurat, dan revisi jarang sekali ditemukan. Bahkan,
Beberapa kali hasil kerja Ahmad dijadikan contoh oleh atasan. "Ini laporan siapa?" tanya manajer proyek, suatu kali sambil mengangkat sebuah berkas. "Ahmad, Pak." "Bagus sekali. Lengkap, rapi, dan tidak ada kesalahan. Coba yang lain belajar dari cara Ahmad menyusun laporan." Kalimat pujian itu membuat sebagian rekan Ahmad saling pandang. Ada yang kagum, tapi ada juga yang diam-diam merasa iri. Bagaimana bisa seseorang yang sering meninggalkan rapat justru hasil kerjanya lebih bagus? Di luar pekerjaan, Ahmad juga punya kebiasaan lain yang membuatnya berbeda. Misalnya, ia selalu menjaga ucapan. Hampir tidak pernah terdengar ia berkata kasar, bahkan ketika suasana kantor sedang tegang. Pernah suatu kali, komputer Ahmad tiba-tiba hang saat deadline laporan tinggal 1 jam. Rekan di sebelahnya otomatis berkata kasar, memukul meja dengan kesal. Ahmad justru menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Innalillahi, ya sudah, coba kita restart dulu." Rekan di sebelahnya sampai geleng-geleng kepala. "Mat, kok bisa tenang gitu sih? Aku kalau kayak gini bisa meledak." Ahmad tersenyum tipis. Kalau kita marah, komputernya tetap rusak. Kalau kita tenang, insya Allah masih ada jalan. Sikap sederhana itu sering membuat orang lain malu sendiri. Namun, di balik ketenangan Ahmad, selalu ada orang-orang yang kurang suka. Beberapa merasa Ahmad terlalu alim untuk ukuran kantor modern. "Kerja tuh kerja, Mat. Jangan bawa-bawa masjid segala. Kalau mau jadi ustaz, ya jangan di sini," ujar salah seorang rekan, setengah bercanda setengah menyindir. Ahmad hanya tertawa kecil. Ia tidak pernah membalas sindiran dengan marah. Baginya, yang penting ia tetap melakukan kewajibannya. Ia sadar, di tempat kerja yang penuh target, orang mudah salah paham. Meski begitu, ada juga yang mulai diam-diam kagum. Rina, misalnya, ia sering memperhatikan bagaimana Ahmad membagi waktu. "Kamu tuh kayak punya jam khusus dalam kepala, Mat. Bisa pas banget kerja selesai sebelum sholat," katanya suatu siang. Ahmad menjawab singkat, "Kalau sudah terbiasa disiplin, semua bisa diatur. Tinggal niat saja." Lama-lama, kebiasaan Ahmad ini menjadi semacam pemandangan rutin di kantor. Ada yang sudah maklum, ada yang masih kesal, tapi tetap saja Ahmad tidak berubah. Yang paling sering menjadi masalah adalah ketika rapat besar berlangsung. Rapat di perusahaan itu bisa memakan waktu 2 hingga 3 jam, bahkan lebih. Biasanya dimulai jam 11 siang, sehingga hampir pasti masuk ke waktu zuhur. Saat itulah Ahmad akan mulai gelisah. Ia tetap ikut rapat, mendengarkan dengan fokus, tapi begitu adzan berkumandang, ia akan menunduk sebentar, lalu dengan sopan mengangkat tangan. "Pak, izin sebentar, saya sholat dulu." Kalimat itu sering membuat ruangan seketika hening. Semua mata menoleh ke arah Ahmad. Ada yang melirik kesal, ada yang pura-pura sibuk mencatat, ada pula yang bergumam, "Aduh, lagi-lagi keluar." Pak David, bos besar, biasanya hanya diam. Ia tidak pernah langsung mengomentari, tapi wajahnya menunjukkan rasa penasaran. Setelah Ahmad keluar, rapat berjalan lagi. Kadang ada yang nyeletuk lirih, "Kalau semua orang kayak Ahmad, bubar deh rapat kita." Namun, yang membuat semua orang bingung adalah, begitu Ahmad kembali, ia langsung bisa menangkap pembicaraan rapat yang tadi ia tinggalkan. Bahkan, ia sering memberi masukan yang tepat, seolah-olah tidak ada yang terlewat. Sikap seperti itu membuat orang-orang tidak bisa berargumen lebih jauh. Memang benar, Ahmad sering izin. Tapi nyatanya, kontribusinya di rapat tetap besar, bahkan lebih banyak dibanding mereka yang duduk dari awal sampai akhir. Hari itu suasana kantor berbeda dari biasanya. Semua orang tampak sibuk sejak pagi. Tidak ada obrolan santai di pantry, tidak ada canda tawa kecil di meja kerja. Semua mata tertuju pada satu hal, rapat besar dengan klien utama.
Klien yang akan datang bukan sembarangan. Mereka adalah perwakilan dari perusahaan BUMN besar yang sedang bekerja sama dalam proyek jalan tol senilai ratusan miliar rupiah. Jika rapat ini berjalan lancar, masa depan perusahaan akan semakin cerah. Tapi jika gagal, bukan hanya reputasi yang rusak, posisi perusahaan bisa terancam. Pak David sejak pagi sudah mengingatkan, hari ini tidak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Semua orang harus fokus. Jangan ada yang keluar masuk ruangan tanpa alasan jelas. Klien harus melihat kita serius. Ucapan itu membuat banyak orang menelan ludah. Semua tahu, aturan Pak David sudah ketat. Apalagi kali ini. Ahmad duduk di mejanya, membuka laptop, mempersiapkan laporan yang harus ia presentasikan. Ia terlihat tenang, meski dalam hati ada sedikit kegelisahan. Ia tahu, rapat biasanya berlangsung lama, bisa 2 jam lebih. Dan ia sadar, rapat kali ini dimulai pukul 11 siang, tepat di ambang waktu zuhur. Bagaimana nanti kalau adzan berkumandang di tengah rapat? Pikir Ahmad. Ia menunduk sebentar, berdoa dalam hati. Ya Allah, mudahkanlah langkahku. Jangan biarkan aku meninggalkan kewajiban, tapi juga jangan sampai aku lalai dalam pekerjaanku. Tepat pukul 11, rombongan klien datang. Semua orang berdiri, menyambut dengan sopan. Rapat dimulai dengan suasana sangat serius. Pak David membuka pembicaraan, lalu memberi isyarat kepada beberapa staf untuk memaparkan materi. Ahmad ikut duduk, mendengarkan dengan saksama. Sesekali ia mencatat poin penting. Matanya sesekali melirik jam dinding di ruangan rapat. Jarum jam bergerak semakin dekat ke pukul 12. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Ketika jarum panjang tepat di angka 12, suara adzan dari masjid dekat kantor mulai terdengar samar. Hati Ahmad langsung bergetar. Ia menunduk, menarik napas panjang. Saat itu, seorang rekan sedang menjelaskan data teknis. Semua orang memperhatikan. Ahmad tahu, sebentar lagi gilirannya menyampaikan laporan. Tapi panggilan itu sudah datang. Dengan hati-hati, ia mengangkat tangannya sedikit. Suaranya pelan, namun cukup jelas untuk terdengar oleh seluruh ruangan. Pak, izin sebentar. Saya sholat dulu. Ruangan seketika hening. Semua mata menoleh ke arah Ahmad. Ada yang melongo, ada yang menahan tawa kecil. Ada juga yang tampak kesal. Ah, lagi-lagi Ahmad, bisik seseorang di sudut ruangan. Beberapa klien saling pandang, bingung. Mereka mungkin tidak mengerti kenapa seorang karyawan meminta izin di tengah rapat penting. Pak David menatap Ahmad dengan mata tajam. Wajahnya sulit ditebak, antara marah, heran, atau sekadar menahan diri. Ia tidak langsung menjawab. Suasana tegang. Ahmad menunduk sopan. Hanya sebentar, Pak. Insya Allah saya segera kembali. Tidak ada suara selama beberapa detik yang terasa seperti menit. Akhirnya, Pak David menghela napas panjang. Baik, cepat kembali. Ahmad mengangguk hormat, lalu berdiri dan keluar dengan langkah tenang. Begitu pintu tertutup, suasana ruangan langsung berubah. Ada yang berbisik-bisik, ada yang geleng-geleng kepala. Gila ya, di rapat sepenting ini, masih saja keluar, ujar salah seorang karyawan dengan nada sinis. Kalau semua orang kayak dia, bubar deh rapat ini, timpal yang lain. Klien hanya terdiam, tampak agak canggung. Pak David sendiri tetap tenang, meski jelas terlihat ada sesuatu yang ia pikirkan. Sementara itu, Ahmad berjalan cepat menuju musola kecil di lantai bawah. Ia mengambil wudhu, lalu menunaikan sholat dengan khusyuk. Hanya beberapa menit. Tidak panjang, tidak bertele-tele. Begitu selesai, ia langsung kembali ke ruang rapat. Saat masuk, semua orang menoleh lagi. Ada yang tersenyum kecut, ada yang mencibir pelan. Ahmad tidak menanggapi. Ia duduk kembali, membuka catatannya,
lalu melanjutkan pekerjaan seperti biasa. Ketika gilirannya presentasi, Ahmad berbicara dengan tenang dan jelas. Ia memaparkan data yang sudah ia siapkan, menjawab pertanyaan klien dengan singkat tapi padat. Suaranya tidak bergetar, meski atmosfer ruangan masih dingin. Yang mengejutkan, klien tampak puas dengan penjelasan Ahmad. Bahkan salah satu dari mereka mengangguk berkali-kali sambil mencatat. Setelah Ahmad selesai, rapat dilanjutkan tanpa ada masalah berarti. Suasana kembali fokus pada materi. Namun, di balik semua itu, ada hal yang tidak diketahui Ahmad. Pak David sejak tadi memperhatikan setiap gerak-geriknya. Mulai dari saat Ahmad meminta izin, meninggalkan ruangan, hingga kembali dan memaparkan data dengan lancar. Dalam hati, Pak David bertanya-tanya, bagaimana bisa orang itu tetap tenang? Bagaimana ia bisa meninggalkan rapat sebentar, tapi tetap menguasai materi lebih baik dari yang lain? Pak David tidak menunjukkan ekspresinya. Ia tetap terlihat serius. Tapi benih rasa penasaran mulai tumbuh di hatinya. Sementara itu, beberapa rekan kerja Ahmad masih bergumam setelah rapat selesai. "Mat, kamu tuh berani banget. Kalau aku sih nggak sanggup keluar di tengah rapat begitu," kata Rina sambil menggeleng-geleng. Ahmad hanya tersenyum. "Sholat kan nggak lama. Kalau kita jaga kewajiban, insya Allah pekerjaan juga dijaga." "Ya, tapi kalau Pak David marah gimana?" tanya Sandi dengan nada khawatir. Ahmad terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. "Kalau kita jujur pada kewajiban, insya Allah hati orang juga bisa luluh. Urusan marah atau tidak, itu hak beliau. Yang penting saya sudah berusaha sebaik mungkin di pekerjaan." Ucapan itu membuat Rina dan Sandi terdiam. Hari itu, Ahmad pulang dengan perasaan campur aduk. Ia lega karena tetap bisa menjaga sholat tepat waktu, sekaligus khawatir apakah tindakannya akan berakibat pada pekerjaannya. Ia tahu Pak David bukan tipe atasan yang bisa ditawar. Sekali kecewa, bisa saja ia dicap tidak profesional. Hari-hari setelah rapat besar itu berjalan seperti biasa di kantor. Klien tampak puas, proyek berjalan sesuai jadwal, dan semua orang kembali ke rutinitas masing-masing. Namun, ada satu hal yang tidak biasa. Perhatian Pak David terhadap Ahmad semakin besar. Pak David memang tidak pernah bicara langsung. Wajahnya tetap datar, suaranya tetap tegas, tapi diam-diam ia mulai memperhatikan gerak-gerik Ahmad. Setiap kali Ahmad bangkit dari kursinya saat adzan berkumandang, Pak David melirik sejenak. Setiap kali Ahmad kembali ke meja dengan langkah tenang, Pak David mencatat dalam hati. Yang membuat Pak David semakin bingung adalah, kebiasaan Ahmad meninggalkan meja tidak pernah berakibat buruk. Laporan Ahmad tetap selesai, bahkan sering lebih cepat dari tenggat waktu. Data yang ia siapkan selalu akurat, jarang sekali salah hitung. Jika ada rapat, ia selalu siap dengan catatan lengkap. Pak David pernah mencoba menguji. Suatu hari, ia sengaja memberikan Ahmad pekerjaan tambahan mendadak, tepat 1 jam sebelum deadline. "Ahmad, tolong revisi tabel ini. Klien minta ada perbandingan biaya tambahan. Harus selesai jam 5 sore, katanya dengan nada datar. Ahmad menatap berkas itu sebentar, lalu mengangguk. "Baik, Pak. Insya Allah saya selesaikan." Padahal saat itu sudah hampir jam zuhur. Ahmad tetap izin sebentar, pergi sholat, lalu kembali bekerja. Tepat pukul 5:05, laporan revisi itu sudah ada di meja Pak David. Rapi, jelas, tanpa ada kesalahan angka. Pak David membuka-buka berkas itu, lalu menatap Ahmad sekilas. "Cepat sekali kamu kerjanya." Ahmad hanya tersenyum kecil. "Saya berusaha sebaik mungkin, Pak." Sejak itu, rasa penasaran Pak David semakin menjadi-jadi. Ia mulai melihat pola yang sama. Setiap kali Ahmad izin untuk sholat, bukannya pekerjaannya tertunda, justru hasilnya semakin rapi. Bagi sebagian rekan kerja, hal ini masih menjadi bahan omongan. Ada yang kagum,
Ada juga yang kesal. Heran aku. Dia sering keluar, tapi hasil kerjanya selalu lebih bagus dari kita, kata Budi suatu siang sambil menutup laptop dengan wajah suntuk. Ya mungkin karena dia lebih fokus. Lihat aja, kalau kerja dia nggak pernah sambil main HP. Timpal Rina, membela Ahmad. Ah, bisa jadi. Tapi tetap aja, kadang bikin repot kalau rapat. Perdebatan kecil itu sering terdengar di kantor. Namun Ahmad tidak pernah ikut campur. Ia tidak pernah marah atau membela diri. Baginya, cukup tunjukkan dengan tindakan. Kebiasaannya tetap sama. Izin sebentar, sholat tepat waktu, kembali bekerja dengan tenang. Tidak peduli komentar orang, tidak peduli cibiran, ia tetap konsisten. Bagi Ahmad, konsistensi itu bukan hanya soal ibadah. Ia juga menerapkannya dalam pekerjaan. Ia selalu datang tepat waktu, pulang setelah memastikan pekerjaannya selesai, dan jarang sekali menunda tugas. Suatu kali, seorang rekan bertanya dengan nada penasaran, "Mat, kamu tuh nggak capek apa selalu begini? Orang lain bisa santai, tapi kamu kayak nggak pernah kasih celah." Ahmad tersenyum. Kalau kita sudah terbiasa disiplin, capeknya jadi terasa ringan. Lagi pula, pekerjaan kan amanah. Kalau kita jaga, insya Allah hidup kita juga dijaga. Jawaban sederhana itu membuat rekan-rekannya terdiam. Pak David, meski tidak pernah menanggapi langsung, sebenarnya mendengar sebagian percakapan itu. Semakin lama ia semakin kagum. Ia mulai melihat bahwa Ahmad bukan sekadar karyawan rajin. Ada sesuatu yang lebih dalam pada sikapnya. Yang paling membuat Pak David takjub adalah ketenangan Ahmad. Di saat orang lain panik menghadapi deadline, Ahmad tetap bisa tersenyum. Saat sistem komputer tiba-tiba error, ia tidak marah-marah. Saat diminta revisi mendadak, ia tidak mengeluh. Sikap itu bertolak belakang dengan kebiasaan banyak orang di kantor, termasuk dirinya sendiri. Pak David tahu betul, ia sering marah jika ada kesalahan kecil. Tapi Ahmad, dengan beban kerja yang sama, justru bisa menghadapi semuanya dengan sabar. Semua ini membuat Pak David diam-diam mulai merenung. Apa yang membuat Ahmad berbeda? Apakah karena kebiasaan syalatnya? Atau memang karakternya sejak lahir? Meski pertanyaan itu belum terjawab, Pak David tidak bisa menutupi rasa kagumnya. Sementara itu, di kalangan karyawan lain, Ahmad semakin dikenal. Bukan hanya sebagai orang yang selalu izin sholat, tapi juga sebagai orang yang pekerjaannya selalu beres. Lama-kelamaan, meski masih ada yang kesal, banyak yang mulai menghormati. Bahkan beberapa karyawan muslim lain mulai ikut-ikutan sholat tepat waktu. Kalau Ahmad bisa disiplin, masa kita enggak? Kata Sandi suatu hari. Perubahan kecil itu mulai terasa di musola kantor. Yang dulu sering kosong, kini perlahan mulai terisi. Ahmad sendiri tidak pernah mengajak langsung. Ia hanya memberi contoh. Tapi ternyata, contoh kecil itu cukup kuat untuk menggerakkan hati orang lain. Di sisi lain, Pak David terus mengamati. Ia tidak pernah mengungkapkan perasaannya, tapi dalam hatinya ia mulai mengakui, konsistensi Ahmad bukan hal biasa. Itu sesuatu yang mengagumkan. Meski begitu, Pak David tetaplah Pak David. Ia tidak akan membiarkan kebiasaan apapun mengganggu aturan perusahaan. Dan ia sudah tahu, cepat atau lambat, akan datang momen di mana ia harus mengambil sikap tegas terhadap Ahmad. Dan momen itu benar-benar datang. Ketika perusahaan mendapat proyek raksasa baru, dengan tenggat waktu yang jauh lebih gila, kebiasaan Ahmad kembali menjadi sorotan. Kali ini, bukan hanya rekan kerja yang memperhatikan. Pak David sendiri turun tangan. Perusahaan mendapat proyek raksasa dari klien asing, dengan tenggat waktu super ketat. Semua karyawan diminta bekerja lembur, bahkan akhir pekan pun harus standby. Pak David mengumpulkan tim dalam rapat khusus. Proyek ini menentukan reputasi kita. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Saya minta semuanya total,
bahkan jika perlu tinggalkan hal-hal lain. Beberapa karyawan langsung menoleh ke arah Ahmad. Semua tahu kebiasaan Ahmad tidak pernah menunda sholat. Ada yang khawatir, ada pula yang menunggu reaksi Pak David. Namun Ahmad tetap tenang. Ia berkata pelan, "Insya Allah saya akan maksimal, Pak. Tapi izinkan saya tetap menjalankan kewajiban sholat." Ruangan sempat hening. Pak David menatap Ahmad lama, lalu menghela napas. Yang penting pekerjaan selesai. Jangan sampai ada yang terbengkalai. Hari-hari berikutnya penuh tekanan. Semua lembur hingga larut malam. Ahmad pun ikut, hanya saja ia tetap konsisten. Ketika adzan berkumandang, ia izin sebentar, lalu kembali bekerja. Ajaibnya, meski harus membagi waktu, hasil kerja Ahmad justru yang paling rapi. Suatu malam menjelang deadline, sistem komputer error dan data hampir hilang. Semua panik, termasuk Pak David. Suasana kacau, teriakan terdengar di mana-mana. Tapi Ahmad tetap tenang. "Tenang, Pak. Saya sudah buat backup manual," ucapnya sambil menunjukkan flash disk. Pak David terdiam. Jika bukan karena Ahmad, seluruh proyek bisa gagal. Ia mulai benar-benar menyadari, konsistensi Ahmad bukan hambatan, tapi justru kekuatan. Namun di sisi lain, sebagian karyawan masih kesal. Dia selalu pergi sholat, tapi selalu dapat pujian. "Nggak adil," gumam Budi dengan nada iri. Kabar itu sampai ke telinga Ahmad, tapi ia hanya tersenyum. "Saya tidak mencari pujian manusia. Yang penting pekerjaan beres, kewajiban juga tidak tertinggal." Deadline pun tiba. Laporan final dipresentasikan ke klien, dan hasilnya luar biasa. Klien memuji kinerja tim, bahkan memberikan bonus tambahan. Di depan semua orang, Pak David menatap Ahmad dengan ekspresi yang jarang terlihat, mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Ahmad. Kalau bukan karena ketelitianmu, proyek ini bisa gagal." Ahmad merunduk rendah. "Semua karena izin Allah, Pak. Saya hanya berusaha sebisanya." Untuk pertama kalinya, ruangan itu hening bukan karena tegang, tapi karena haru. Bahkan beberapa karyawan lain merasa malu karena pernah mencibir Ahmad. Sejak hari itu, pandangan Pak David berubah. Ia mulai melihat sholat bukan sekadar ritual, tapi sumber kekuatan yang membuat Ahmad konsisten, tenang, dan luar biasa andal. Dalam hati kecilnya, Pak David berbisik, "Mungkin ada sesuatu dalam ibadah itu yang tidak pernah saya mengerti, tapi membuat hidup orang ini begitu berbeda."